Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Dewi Andriani dengan NPM 221506133. Saya dari kelas PSTIA. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang direktori Linux. Oke, teman-teman, jadi ini adalah struktur direktori dari Linux. Nah, struktur direktori di sistem operasi Linux ini mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik. Nah, di bawah ini adalah struktur direktori dasar yang umumnya ditemukan dalam atau di sistem Linux. Nah, di sini tuh ada root. Nah, di root ini itu ada isinya tuh ada boot, bin, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, sys, CMP, user, var. Nah, di user ini ada user lokal, user share, user sbin, user bin, user lib, var run, terus ada var log, var tmp. Nah, di user lokal ini juga ada user local bin, user lokal sbin, user local lib. Itu tuh adalah gambaran dari struktur direktori Linuxnya. Nah, untuk per itemnya atau per jenis-jenisnya atau per sub-sub dari si Linuxnya ini, di sini ada yang pertama yang akan saya jelaskan adalah root directory. Nah, ini tuh adalah directory yang paling atas dalam sistem Linux yang merupakan titik awal untuk semua atau seluruh hierarki direktori ini. Nah, yang kedua ada bin atau binary. Nah, directory ini itu berisi berkas biner executable yang diperuntukkan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar ls, cp, dan mv. Nah, ada yang ketiga ada boot. Nah, di sini tuh berfungsi untuk berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti konfigurasi boot leader and kernel disimpan di si bootnya ini tadi. Lalu yang keempat, ini ada dev atau device. Nah, direktori ini itu berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Yang kelima ada ATC atau etc. Ini adalah konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi itu disimpannya di ATC ini. Selanjutnya ini ada home. Nah, direktori ini itu adalah rumah bagi pengguna. Nah, dari bahasanya ya kan home ya, berarti kan artinya berarti rumah. Setiap pengguna itu memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Ini optional. Kalian mau namain direktori kalian apa aja itu bebas. Nah, selanjutnya ada lib atau library. Nah, berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program itu disimpan di perintah lib ini. Selanjutnya ada media. Nah, ini tuh ada tempat di mana perangkat itu penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di mount saat mereka tuh digunakan. Nah, nih ada MNT atau mount. Nah, directory ini digunakan untuk menggantungkan mount atau sistem berkas eksternal atau perangkat lain itu secara sementara saja. Yang ke-10 ada OTT atau optional. Nah, paket perangkat lunak tambahan atau optional biasanya diinstal di sini. Nah, yang ke-11 ada Proch. Nah, directory virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Nah, yang ke-12 ini ada root. Root ini tuh adalah directory rumah super user atau pengguna root. Nah, yang keempat ada run. Nah, run ini tuh adalah sebuah directory yang digunakan untuk menyimpan berkas yang sifatnya itu volatil, yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan, tapi juga run kan. Yang ke-14, ini ada sbin atau system binary, yang itu mirip dengan garis miring bin, tetapi isinya itu perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Yang ke-15 ada SRV atau service. Nah, directory ini itu digunakan untuk menyimpan data terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Selanjutnya ada SIS. Directory ini tuh memberikan akses ke semua pengaturan kernel melalui berkas
virtual tadi. Nah, yang ke-17 ada TMP atau temporary. TMP directory ini itu biasanya digunakan untuk menyimpan berkas sementara karena namanya juga temporary ya. Yang mana isinya itu semua dapat dihapus tanpa resiko karena sekali lagi dia disimpannya memang di tempat yang temporary. Nah, yang ke-18 ini ada USR atau Unique System Resource. Directory ini tuh berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Yang ke-19 ini ada variable yang mana directory ini berisi data yang telah berubah secara dinamis seperti log system, cache, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Yang ke-20 ada MNT atau mount. Ini sebenarnya juga sudah ada di atas kan, yang digunakan untuk menggantung sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Yang ke-21 ada OPT atau optional, yaitu paket perangkat lunak tambahan yang namanya juga tambahan, mereka optional, boleh ada dan boleh tidak, yaitu tergantung dengan kebutuhan kita sih. Selanjutnya ada Snap. Snap ini tuh adalah directory yang digunakan oleh sistem manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi di dalam wadah yang terisolasi. Perlu diingat bahwa ini tuh adalah struktur directory umum dari sistem Linux. Tapi beberapa distribusi Linux tuh mungkin memiliki perbedaan kecil dalam struktur directory mereka. Nah, struktur ini akan membantu dalam organisasi file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat dikelola dengan baik. Oke, jadi kita berhenti dulu berbagi layarnya. Oh, mungkin tidak usah. Biarin aja. Saya tak bisa enggak. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai struktur directory Linux. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan atau dituliskan melalui kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan struktur directory Linux, karena sekali lagi saya di sini juga sedang belajar untuk memenuhi tugas dari sistem operasi.